Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama junnah wa ja'alahu sababan musilan ilal jannah. Allahumma salli wa sallim ala asrafis sadah wa ala alihi wa ashabihi ila akhiris sa'ah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam menjalankan ibadah puasa ini kita tidak boleh terjebak pada aspek formalitas dan rutinitas. Setiap tahun kita akan menyelenggarakan seperti ini. Ya, salat tarawih, tadarus Al-Quran, qiyamul lail dan sebagainya. Kita tidak boleh terjebak pada aspek formalitas dan rutinitas. Tetapi kita harus naik ke level yang lebih tinggi, yaitu di level ihsan. Jadi di dalam Islam itu ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kalau iman itu at-tasdiqu bil jinan, membenarkan, meyakini sepenuh hati di dalam hati bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, Muhammad adalah utusannya dan seterusnya. Oleh karenanya iman itu bersifat rahasia, Anda ada yang tahu. Saya tidak tahu Anda orang beriman apa tidak. Dan Anda pun juga sebaliknya. Maka iman itu harus dibuktikan. Apa pembuktiannya? Islam. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa shaum Ramadan hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Bahwa Islam itu bersyahadat, salat, zakat dan seterusnya. Saya menjadi tahu bahwa Anda ini orang beriman ketika Anda ini melaksanakan syahadat, bersyahadat, bersaksi dan sholat, zakat dan seterusnya. Andaikan Anda tidak bersyahadat, andaikan Anda tidak sholat, saya tidak tahu Anda orang beriman apa tidak. Nah, karena Anda bersyahadat, sholat dan seterusnya, itulah Anda kemudian disebut orang mukmin dan sekaligus muslim. Nah, mukmin dan muslim saja itu tidak cukup. Maka perlu yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwa ihsan itu adalah beribadah kepada Allah semata-mata karena Allah, khusyuk karena Allah, seakan-akan kita melihat Allah. Jika tidak bisa melihat Allah, maka yakinkan dalam hati kita bahwa Allah itu selalu memantau kita, selalu melihat kita. Artinya apa? Bahwa ibadah puasa kita ini tidak boleh terjebak pada aspek formalitas dan rutinitas. Sebab formalitas itu ukurannya adalah syariat, fikih. Yang penting menahan lapar, menahan haus, tidak kumpul suami atau istri, sudah sah itu secara syariat. Tetapi level kita tidak boleh berhenti di sini. Level kita harus naik yang ketiga, menjadi muhsin, ihsan. Nah, gabungan akumulasi dari iman, Islam dan ihsan ini disebut dengan takwa. Makanya target intinya ibadah puasa sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah 183 itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang bertakwa. Bukan la'allakum tu'minun, supaya kalian menjadi orang beriman. Kenapa kok bukan la'allakum tu'minun? Yang namanya orang berpuasa itu pasti beriman. Ngapain dia berpuasa kalau dia tidak beriman? La'allakum tuslimun, kenapa tidak la'allakum tuslimun? Agar kalian menjadi orang Islam. Yang namanya orang berpuasa itu pasti muslim. Kalau tidak muslim, ya ngapain dia berpuasa? Gitu. Jadi takwa itu adalah akumulasi. Nilai akumulasi dari iman, Islam dan ihsan itu disebut dengan takwa. Nah, kita harus di level yang itu, di level yang ketiga ihsan itu menggabungkan iman, Islam dan ihsan itu sehingga menggapai predikat al-muttaqin. Nah, bagaimana caranya kemudian agar puasa kita ini berkualitas, tidak terjebak pada rutinitas dan formalitas? Maka cara satu-satunya adalah hadirkan nilai-nilai tasawuf, hadirkan jiwa-jiwa sufistik di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Bagaimana caranya? Kita tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi sekaligus mengisi bulan suci Ramadan dengan a'malus sholihat, sekaligus juga kita meningkatkan amal ibadah kita ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak karena yang lain. Tangan kita berpuasa, mata kita berpuasa, kaki kita berpuasa dan seterusnya. Inilah yang kemudian disebut dengan puasanya orang yang khusus. Dr. Yusuf Qardawi dalam kitab Fiqhus Siyam itu membagi tiga. Ada saumul awam, puasanya orang awam, ya sekedar menahan lapar dan haus, nggak dapat apa-apa dia. Sebagaimana sabda Nabi itu,
kam min sha'imin laisa lahu min siyami illal juwal atas, bahwa banyak orang berpuasa tapi enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Itu saumul awam, puasanya orang awam. Dia sekedar menahan lapar dan haus. Ada saumul khawas, ada puasanya orang yang khusus, lebih tinggi dari yang awam. Dia mampu mengisi dengan a'malus shalihah, dengan amal-amal saleh. Tapi ada yang saumul khawasul khawas, ada puasanya orang yang super elit, super khusus. Tidak hanya mengisi, tetapi bagaimana kemudian menghadirkan Allah di dalam hati kita, merasakan kehadiran Allah di dalam batin kita, itulah puasanya orang yang super khusus. Nah, bukti bahwa puasa itu harus menghadirkan nilai-nilai sufistik, nanti itu akan bisa mengupgrade nilai-nilai atau kecerdasan emosional kita. Karena memang ibadah Ramadan ini sesungguhnya Allah juga mengajarkan kepada kita tentang kecerdasan emosional. Kemampuan merasa apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, kenapa di bulan suci Ramadan antusiasme masyarakat di dalam berinfak, memberikan takjil dan sebagainya itu sangat tinggi dibandingkan dengan di luar bulan suci Ramadan. Saya melihat di beberapa masjid itu takjil itu kadang-kadang berlebih-lebih, tidak habis itu. Saya hanya berpikir, ini kalau bukan karena Ramadan, tidak mungkin orang memberi takjil sebesar ini, sebanyak ini. Kenapa orang begitu mudah bersedekah, berinfak, ngasih takjil, ngasih apa saja itu? Di bulan suci Ramadan kenapa orang begitu mudah? Tidak lain itu adalah efek daripada ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Allah mengajarkan kepada kita tentang emotional quotient, kecerdasan emosional, kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di sana itu. Nah, kalau orang punya kemampuan emosional, dia tidak akan mungkin menyakiti orang lain. Dia tidak akan mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya memang tidak dilakukan. Kenapa? Karena dia hanya berpikir bagaimana kemudian mempersembahkan kemanfaatan untuk orang lain. Dan yang kedua, emotional quotient itu akan menghadirkan jiwa-jiwa yang sosialis. Jiwa untuk membaur, menyatu, bersosialisasi, guyup rukun kata orang Jawa. Itu orang yang mampu menghadirkan nilai-nilai sufistik. Dia mampu bersosialisasi dengan orang lain, dia suka bergaul, dia suka berteman dan sebagainya. Sebab ada orang kecenderungannya, terutama di orang-orang perkotaan ini, itu penyakitnya adalah hidup individualis dan materialis. Hidupnya itu selalu menyendiri toh, tidak mau bergaul dengan orang lain, tidak mau bersosialisasi dengan orang lain. Dan orang-orang yang seperti ini itu susah untuk menghadirkan nilai sufistik. Dan dalam teori medis, orang yang cenderung introvert, hidup menyendiri terus itu, lebih besar potensinya untuk terkena penyakit daripada orang yang suka bersosial. Maka kita tidak boleh hidup ini menyendiri. Hidup individualis itu harus dihapus. Karena Ramadan ini tidak mengajarkan itu. Ramadan ini mengajarkan tentang emotional quotient. Mengajarkan bagaimana kemudian kita mempersembahkan kemanfaatan untuk orang lain. Bagaimana kemudian kita menghadirkan kebahagiaan untuk orang lain. Itu esensi daripada ibadah di bulan suci Ramadan. Yang kedua, ibadah di bulan suci Ramadan ini juga mengajarkan tentang kasih sayang sebagai implementasi dari emotional quotient tadi itu. Maka kita tidak boleh kemudian membenci orang lain berlebihan dan sebagainya. Ini juga penyakit sekarang ini, di mana orang itu sekarang mengalami degradasi nilai moralitas, degradasi nilai kasih sayang kepada orang lain itu. Beberapa waktu yang lalu kita baca bagaimana geng All Star di Surabaya yang sempat mengancam membuat ketakutan warga masyarakat Surabaya itu cerminan bahwa nilai-nilai kasih sayang sekarang itu sudah mulai tergerus habis. Anak muda sekarang itu usia belasan tahun, masih usia SMP SMA itu, dengan begitu mudah itu nenteng celurit itu. Seakan-akan pemberani, seakan-akan gagah, ingin menunjukkan aktualisasi dirinya. Tetapi salah tempat dan salah sasaran. Orang kalau punya kecerdasan emosional, tidak mungkin melakukan itu. Jangankan membunuh orang, menyakiti orang saja itu tidak mungkin. Karena ketika dia menyakiti orang lain, dia pun juga akan merasa, bagaimana kalau saya disakiti oleh orang lain, diperlakukan seperti itu. Dia akan berpikir seperti itu. Dan inilah target akhir daripada ibadah Ramadan itu, bagaimana kemudian kita punya kecerdasan emosional,
mampu mengasihi dan menyayangi orang lain, dan sekaligus mampu berbagi dengan orang lain, membahagiakan dengan orang lain melalui ibadah di bulan suci Ramadan. Harapan saya, kita tidak berhenti, sekali lagi tidak berhenti pada aspek formalitas dan rutinitas. Tiap tahun kita seperti ini terus. Ya puasa, ya sholat, ya ini sudah benar. Tetapi ini level syariat. Maka level kita naikkan menjadi level hakikat. Yang tadi itu urusannya dengan tasawuf. Hadirkan nilai-nilai tasawuf, hadirkan jiwa-jiwa sufistik di dalam kehidupan kita, maka akan melahirkan orang yang tadi itu berhak mendapatkan predikat al-muttaqin sebagaimana esensi daripada ibadah puasa itu sendiri. Saya kira itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, mengingat waktu yang tidak begitu leluasa untuk menyampaikan materi terlalu banyak. Harapan saya sekali lagi, kita tidak boleh berhenti pada aspek formalitas. Kita harus naik kelas, melewati syariat menuju ke hakikat. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi seluruh anggota tubuh kita ini berpuasa sehingga layak mendapatkan predikat al-muttaqin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.